Istriku bau dapur. Tangannya bau bawang. Tak seperti istri kalian yang wangi dan modis. Suami merendahkanku di depan teman-temannya di acara gathering perusahaan. Sehari kemudian dia syok dan pucat melihat apa yang ada di baliho besar depan kantornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Mobil kami berhenti tepat di gerbang resort mewah yang menghadap laut biru kehijauan. Dari kejauhan, aku bisa melihat bangunan utama yang menjulang dengan arsitektur modern, dinding kaca besar yang memantulkan cahaya matahari sore, kolam renang infinity yang seakan menyatu dengan lautan, dan taman-taman yang ditata begitu elegan. Angin laut yang hangat menyapu wajahku ketika aku turun dari mobil, membawa aroma asin yang menenangkan. Aku menarik napas panjang. Inilah acara liburan perusahaan yang selama ini dibicarakan Reza, acara tahunan yang katanya sangat prestisius dan hanya boleh membawa pasangan resmi. Kupikir aku seharusnya merasa bangga. Kupikir Reza akan mengekori langkahku dengan senyum bangga dan memperkenalkanku sebagai istrinya, pendamping hidup yang selama ini setia di sisinya. Namun sejak awal, aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Reza berjalan tergesa, tidak menoleh, tidak menunggu. Aku harus sedikit berlari kecil agar bisa menyamakan langkahnya. Gelagatnya dingin, jauh berbeda dari saat kami masih di rumah tadi. Di sana dia masih tersenyum, berkata, "Kamu siap? Ini acara besar, jangan gugup." Tapi begitu kami melewati lobi hotel, dengan lampu gantung kristal raksasa dan suara tawa para karyawan yang sudah berkumpul, Reza tiba-tiba menangkap pergelangan tanganku. Cengkeramannya kuat, terlalu kuat. "Kamu ikut sini," desisnya. Aku terpaku sesaat, tak mengerti. Tapi aku tetap ikut langkahnya, membiarkan dia menyeretku menjauh dari kerumunan, ke sudut ruangan dekat pilar marmer. Aku bisa melihat wajahnya yang tegang, rahangnya yang mengeras, dan sorotan matanya yang seperti menahan amarah. "Ada apa?" tanyaku, berusaha tetap tenang meski jantungku mulai berdegup tidak enak. Reza menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya mengiris. "Aku nyesel aja kamu," katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Kamu ini terlalu sederhana. Lihat mereka." Ia melirik ke arah kerumunan yang penuh dengan istri-istri karyawan lain yang tampil glamor dengan gaun berkilau, rambut disanggul elegan, dan parfum mahal. "Kamu gak cocok sama acara kayak gini. Jangan bikin aku malu." Aku seperti mati rasa seketika. Ada rasa panas yang merambat di belakang kelopak mataku, tetapi aku memaksa diriku untuk tidak menangis. Tidak di sini. Tidak di depan suamiku sendiri yang seharusnya menjadi orang paling aman untuk kutuju. Kupikir dia akan menggenggam tanganku dengan bangga. Kupikir dia akan berkata, "Ini istriku." Kupikir, sepertinya aku terlalu banyak berharap. Aku tersenyum kaku, berusaha mengulur napas agar suaraku tidak pecah. "Maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman," kataku pelan, meski dadaku terasa sesak. "Aku cuma pengen dampingi kamu." Reza mengalihkan pandangannya, seakan tidak mau mendengar. "Aku udah bilang, jangan bikin aku malu," ulangnya sebelum menarik napas dalam dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Lalu semuanya runtuh saat kami kembali ke kerumunan. Begitu Reza masuk ke tengah-tengah teman-teman sekantornya, wajahnya berubah total. Tersenyum lebar, tertawa, bersikap ramah, seakan dia suami ideal. Teman-temannya menyambut hangat. Beberapa di antara mereka membawa pasangan yang terlihat seperti baru keluar dari salon. "Reza, wah, ini acara bakal seru nih," seru salah seorang teman prianya sambil menepuk bahu Reza. Seorang wanita cantik dengan gaun berbelahan tinggi mendekat sambil tertawa kecil. "Reza, akhirnya kamu datang juga. Istrimu mana? Kenalin dong." Seketika itu, dada Reza mengeras. Aku bisa melihat perubahan ekspresinya dari samping, ketegangan yang kembali muncul. Dengan enggan, dia menoleh padaku. Dengan enggan pula dia menarikku mendekat. Dan ketika bibirnya membuka,
Kalimat yang keluar bukan kalimat perkenalan yang kupikir akan kudengar. Itulah momen ketika rubuhnya seluruh harapanku malam itu. Gelak tawa di lingkaran itu pecah seperti letusan balon. Riuh, ringan, dan menusuk. Mereka sedang membicarakan hal-hal sepele. Parfum, fashion, dan liburan mahal. Topik yang membuatku merasa seperti tamu asing di dunia mereka. Aku berdiri sedikit di belakang Reza. Mencoba menjadi senyap, menjadi sekecil mungkin. Seorang pria bertubuh besar dengan kemeja linen mahal mendekap istrinya dengan bangga. Ia berkata sambil tertawa, "Gila, parfum kamu awet banget, sayang. Padahal dari pagi kita di pantai." Istrinya tersipu. Lalu salah satu wanita lain ikut berkomentar, "Ih, iya. Wanginya enak banget. Kayak aroma bunga yang mahal itu. Apa sih namanya?" Obrolan ringan itu seharusnya tak ada hubungannya denganku. Seharusnya hanya percakapan kecil yang kuabaikan sambil tersenyum sopan. Namun Reza, yang sedari tadi berusaha keras terlihat keren dan setara dengan mereka, mendadak tertawa paling keras. "Hahaha, iyalah, istri lo kan wangi terus." Reza menoleh sekilas ke wanita itu, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan gaya dibuat-buat. "Kalau istriku mana bisa wangi begitu?" Beberapa orang menoleh padaku, sebagian hanya sekilas. Tapi Reza belum selesai. Dengan suara terang, jauh lebih lantang dari candaan-candaan sebelumnya, ia berkata sambil menertawakan diri sendiri, atau mungkin menertawakan aku. "Dia bau dapur, bau bawang. Masak mulu soalnya." Hening sepersekian detik. Lalu tawa itu meledak lebih keras dari sebelumnya. Perempuan-perempuan yang tadinya sibuk memuji parfum saling melirik dan menahan senyum geli. Para lelaki tertawa lepas, seolah Reza baru saja membuat lelucon terbaik malam itu. Seseorang bahkan menepuk bahu Reza sambil berkata, "Wah, lo jujur banget, Zah. Kasian banget tuh istrinya." Seorang perempuan bergaun merah melirikku dari ujung mata hingga ujung kaki, lalu menutupi mulutnya dengan tangan sambil tertawa kecil. Pura-pura sopan padahal jelas ingin mengejek. Aku berdiri kaku. Rasanya seperti ada yang menyetrum dadaku. Seperti tubuhku, baunya, kulitku, keberadaanku, dijadikan bahan tontonan. Aku memaksa satu sudut bibirku untuk tersenyum. Tapi wajahku terasa kaku. Tanganku bergetar. Jantungku memukul-mukul tulang rusukku seperti ingin keluar. Kulitku terasa panas, telingaku berdenging. Bau dapur. Bau bawang. Reza mengatakannya di depan semua orang. Reza, suamiku. Orang yang seharusnya menjagaku, menghormatiku. Aku menunduk sedikit, seolah dengan itu aku bisa bersembunyi. Tetapi rasanya sinar lampu chandelier ballroom mengarah langsung ke wajahku, menelanjangiku di hadapan semua orang. Seakan-akan seluruh ruangan tertawa bersamaan. Maaf ya, kata salah satu wanita sambil pura-pura ramah padaku. Namanya juga istri rumahan. Kalimat itu menamparku dengan halus namun kejam. Reza membalas, "Hahaha, iya. Dia begitu orangnya. Apa adanya banget." Tawa kembali pecah. Aku ingin lari. Ingin menjauh dari kerumunan itu. Ingin menarik Reza, mengguncangnya, bertanya kenapa dia tega. Tapi kakiku terasa mengakar ke lantai marmer itu. Aku diam. Membeku. Tidak tahu harus bagaimana menyelamatkan diriku sendiri dari rasa malu yang begitu telanjang dan menyakitkan. Meski begitu, yang lebih menghancurkan adalah tatapan Reza. Bukan tatapan meminta maaf. Bukan tatapan merasa bersalah karena menyakiti istrinya. Tatapannya justru bangga. Bangga karena sudah mendapat tawa dari teman-temannya. Bangga karena candaan itu membuatnya diterima oleh lingkaran orang-orang yang ingin ia kagumi. Di sela tawa itu, ia sempat melirikku sekilas. Singkat, dingin, seolah berkata, "Lihat, jangan bikin aku malu." Dan di detik itu, aku merasa kecil. Kecil sekali. Suara-suara di sekitarku terdengar jauh, seperti diredam air. Aku ingin menyeka sudut mataku yang mulai panas, tapi aku tahan. Aku tidak boleh menangis di sini. Tidak di depan mereka. Tidak di depan suamiku yang bahkan tidak peduli.
Saat tawa mereka mulai mereda, Reza kembali sibuk mengobrol, seolah aku tidak pernah ada di sana. Ia berbicara tentang proyek kantor, bonus tahunan, dan target perusahaan, bergantian dengan candaan-candaan kecil. Dan aku hanya menjadi bayangan di sebelahnya. Bukan bagian dari percakapan. Bukan pasangan yang dibanggakan. Hanya seseorang yang berdiri diam, menyembunyikan luka yang baru saja ditancapkan orang yang paling kucintai. Tanpa kusadari, aku menarik napas gemetar. Dan di tengah keramaian itu, satu kalimat muncul di benakku, kalimat yang tidak berani kuucap, tapi makin lama semakin lantang. Kalau begini cara dia memperlakukanku, masih pantaskah aku ada di sisinya? Tawa mereka belum sepenuhnya padam, hanya mereda menjadi gumaman-gumaman kecil yang tetap menusuk seperti serpihan kaca. Dan di antara suara gelas beradu, musik lembut dari speaker ballroom, serta percakapan meja-meja sekitar, aku bisa mendengar bisikan itu. Pelan, tapi sengaja dibuat cukup keras agar sampai ke telingaku. Kalah wangi sama kita ya, kasihan. Bisikan itu jatuh tepat di belakangku, diikuti tawa cekikikan yang ditahan-tahan. Tawa itu terdengar seperti suara silet yang digoreskan di kaca. Tipis, tajam, menyakitkan. Aku menegang. Salah satu wanita dengan gaun ketat berpayet emas mengibaskan rambut panjangnya dengan angkuh. Kilauan anting berlian di telinganya memantulkan cahaya lampu, membuatnya terlihat semakin mencolok. Ia memandangku dari atas ke bawah, pandangan yang sangat jelas mengatakan, "Kau tidak selevel dengan kami." Tatapannya bukan sekadar meremehkan. Tatapan itu menilai, menghakimi, dan menghapuskan harga diriku dalam 1 detik. Aku merasakan pipiku mulai panas. Panas seperti dibakar dari dalam. Sementara dadaku terasa seperti diremas. Sempit, sakit, sulit bernapas. Aku menundukkan wajah. Seolah itu bisa membuatku lenyap dari pandangan mereka. Dan saat seharusnya suamiku berdiri di sisiku, memegang tanganku, menegur mereka, atau sekadar mengatakan, "Cukup," Reza malah tertawa semakin keras. Tertawa. Atas diriku. Di hadapan mereka. "Hahaha, ya namanya juga ibu rumah tangga," serunya bangga, seakan-akan penghinaan itu adalah prestasinya. "Ya bedalah sama kalian yang pakai parfum impor." Beberapa laki-laki ikut tertawa, beberapa wanita saling berbisik sambil melirikku seperti aku adalah spesimen yang baru ditemukan. Aneh, kampungan, tidak cocok berada di ruang mewah ini. Aku menggigit bibirku perlahan, menahan gemetar. Di kepalaku, banyak sekali hal yang ingin kuucapkan pada Reza. Kenapa? Kenapa kamu tega? Kenapa kamu ikut menertawakan aku? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Tapi suaraku seakan terkunci di tenggorokan. Ada ketakutan besar yang menahan lidahku. Ketakutan bahwa jika aku membuka mulut, suaraku akan pecah dan mereka akan punya alasan baru untuk menertawakan aku. Aku berdiri diam, mencoba mengatur napas. 1, 2, 3. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin suara-suara itu menusuk. "Astaga, lihat bajunya, kayak dari toko obral," bisik salah satu wanita. "Pantesan Reza malu," sahut yang lain. "Tapi dia lumayan cantik kok, kalau dirawat," tambah satu lagi sambil tertawa kecil. Kalimat itu seperti pisau lain yang menancap di hatiku. Reza tetap tidak peduli. Ia sibuk berganti obrolan dari parfum, ke hobi, hingga gosip kantor. Kadang ia menyenggol bahu pria di sampingnya sambil bercanda. Kadang ia pura-pura tak mendengar komentar kejam yang diarahkan padaku. Padahal ia mendengar semuanya. Semua. Dan ia membiarkannya. Lebih buruk lagi, ia ikut menertawakannya. Aku merasa seperti bayangan. Seperti benda kecil yang tidak penting. Seperti tikar lusuh yang diinjak berkali-kali. Aku tidak pernah merasa sekotor, sehina, dan serendah itu di sepanjang hidupku. Di antara suara tawa mereka, aku bisa mendengar jantungku sendiri berdetak cepat, tidak stabil, penuh kepanikan. Ketika aku mengangkat sedikit wajahku, pandanganku samar. Bukan karena air mata telah jatuh, tetapi karena aku menahannya terlalu keras. Aku menelan ludah, rasanya pahit. Ada suara di kepalaku yang berbisik,
Pergi dari sini. Tinggalkan dia. Jangan biarkan dirimu diinjak begini. Namun tubuhku beku, lidahku keluh, dan hatiku masih mencintai orang yang sedang menghancurkanku. Aku mencuri pandang pada Reza. Ia tertawa tanpa beban, seolah malam ini miliknya, seolah semua pengakuan dan perhatian teman-temannya lebih penting dari perasaanku. Air mata mulai mengumpul di sudut mataku. Aku menundukkan kepala lebih dalam, berharap tidak ada yang melihat. Namun tentu saja ada. Wanita bergaun merah tadi mendekat sedikit, lalu berkata pelan, namun jelas. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal datang ke acara begini. Kecuali mau dipermalukan. Ia tersenyum. Senyum miring yang tidak menyisakan empati apapun. Aku hanya bisa diam. Karena apapun yang kukatakan, pasti terdengar seperti pembelaan yang menyedihkan. Karena di dalam diriku, ada sesuatu yang baru saja retak. Retak perlahan, tapi dalam. Retak yang membuatku sadar bahwa aku sedang berdiri sendirian di samping suami yang seharusnya melindungiku. Tapi malah menertawakanku bersama orang lain. Dan retakan itu akan menjadi permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan Reza tidak pernah bayangkan. Balkon itu gelap, hanya diterangi lampu kuning redup dari sudut tembok. Aku memandang ke arah laut yang terbentang luas, hitam, tak terlihat ujungnya, hanya sesekali memantulkan sinar bulan yang terhalang awan tipis. Ombak berkejaran ke tepi pantai, memecah sunyi malam dengan suara yang seharusnya menenangkan. Namun bagiku, suara itu justru semakin memperjelas kekosongan di dalam dadaku. Aku bersandar di pagar balkon, menunduk, membiarkan bahuku bergetar. Air mata akhirnya pecah, mengalir hangat di pipi, jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Malam itu, aku menangis, lama sekali. Lebih lama dari yang pernah kurasakan sepanjang pernikahanku. Setiap tetes yang jatuh membawa serpihan sakit dari penghinaan tadi. Setiap isakan yang tertahan membuat dadaku semakin sesak. Aku menatap telapak tanganku, bergetar. Tangan yang setiap hari merawat rumah, memasak untuk Reza, membersihkan, menyiapkan pakaian kerjanya, merapikan dokumennya, memastikan ia punya kehidupan yang nyaman. Tangan yang sama, yang tadi diejeknya di hadapan teman-temannya. Bau dapur, bau bawang. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra jahat yang menempel di dinding otakku. Rasanya seperti sumpah serapah yang menodai harga diriku. Kenapa kamu tega, Za? Bisikku pelan, hampir tak bersuara. Aku mencoba menghubungkan kembali kepingan-kepingan harapan yang selama ini memeluk rumah tanggaku. Harapan bahwa Reza akan bangga memperkenalkanku sebagai istrinya. Harapan bahwa liburan perusahaan ini akan jadi momen yang menyenangkan. Momen untuk menunjukkan bahwa aku adalah pendamping hidupnya. Namun apa yang terjadi malam itu jauh dari semua harapanku. Bukankah istri seharusnya dihormati? Pertanyaan itu muncul di benakku seperti jeritan yang ingin keluar dari dada. Aku memegang pagar balkon lebih erat sampai buku jariku memutih. Bukankah pasangan seharusnya melindungi? Kupikir cinta yang kami bangun bertahun-tahun cukup untuk membuat Reza berdiri di sisiku. Menahanku agar tidak menjadi korban ejekan. Kupikir rasa sayangnya cukup untuk membuatnya menegur orang-orang yang merendahkanku. Tapi aku salah. Salah besar. Kenapa bukan aku yang kamu bela? Suaraku pecah saat aku mengatakan itu, meski hanya angin malam yang mendengarnya. Kenapa kamu tega ikut menertawakan aku? Air mataku jatuh lagi, lebih deras. Aku membiarkan semuanya mengalir. Tak peduli jika wajahku sembab atau mataku merah. Malam itu, tak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Setidaknya, kupikir begitu. Namun sebenarnya, ada seseorang yang melihatku. Namun aku belum menyadarinya. Aku kembali menatap lautan yang gelap. Ombak bergerak konstan. Namun di balik ritmenya ada kekuatan luar biasa. Kekuatan yang bisa menenggelamkan apapun yang mendekat. Di dadaku, ada sesuatu yang ikut tenggelam. Rasa aman yang dulu kupunya. Rasa percaya yang dulu kujaga. Aku menarik napas panjang, tapi justru terasa lebih perih. Ada sobekan kecil di dalam diriku yang semakin melebar. Sebuah kesadaran yang tumbuh perlahan, pelan tapi pasti.
Kalau seseorang bisa menertawakanmu dengan sebegitu kejamnya, apa mungkin dia mencintaimu seperti yang kamu harapkan? Aku menggigit bibirku kuat-kuat, bukan untuk menahan tangis, tapi untuk menahan sebuah kebenaran yang mulai merangkak keluar dari tempat paling gelap di hatiku. Kebenaran yang menakutkan. Aku semakin menyadarinya ketika mengingat tatapan Reza tadi. Tatapan yang bukan hanya tidak peduli, tapi juga malu mengakui keberadaanku. Bukankah aku sudah berusaha jadi istri yang baik? Bisikku, suaraku pecah. Aku memejamkan mata, berharap suasana resort yang mahal itu bisa menenangkan batinku. Namun justru keheningan malam membuat luka itu semakin nyata. Aku merasa sendirian, lebih sendirian daripada saat aku tidur sendiri di malam-malam ketika Reza lembur. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menghangatkan diri dari angin laut yang menusuk. Namun angin itu tidak sedingin kata-kata Reza. Tidak sedingin tawa orang-orang yang merendahkanku. Dan ketika aku membuka mata, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi merasa aman di sisi Reza. Setidaknya, tidak malam itu. Lama aku berdiri di sana, membiarkan malam menjadi saksiku. Bukan hanya air mataku yang jatuh, tetapi juga serpihan harga diri yang sudah lama kusimpan rapi. Dan di balik kegelapan balkon itu, aku tidak tahu bahwa ada langkah pelan yang mendekat. Seseorang yang tanpa sengaja melihatku dari kejauhan. Seseorang yang akan mengubah segalanya suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, aku tetap sendirian. Sendirian dengan luka yang terlalu dalam, terlalu nyata. Perjalanan pulang malam itu terasa seperti terjebak di dalam ruang hampa yang dingin dan penuh bayangan. Mobil melaju melewati jalanan resort yang seharusnya indah. Lampu-lampu taman yang berjajar, pepohonan kelapa bergoyang pelan, angin laut yang masih membawa aroma asin. Namun bagiku, semuanya rasanya jauh dan buram. Tidak ada suara selain dengungan mesin dan tawa kecil dari ponsel Reza. Aku duduk memandangi jendela, wajahku tercermin samar. Mata bengkak, bibir pucat, dan ada sesuatu di balik mataku yang seperti padam. Tadi malam di balkon, aku menangis. Tapi rasa sakitnya belum hilang, hanya berubah bentuk, menjadi sunyi yang mencekik. Di sampingku, Reza mengetik cepat. Jemarinya lincah menari di layar ponsel. Tring, tring, tring. Berderet notifikasi grup kantor bermunculan. Kadang ia tertawa pelan, kadang menggeleng dengan senyum yang sulit kuartikan. Sampai akhirnya aku tak sengaja melihat layar ponselnya sekilas. Salah satu chat berbunyi, "Zah, lain kali jangan lupa bawain bumbu dapur ya kalau ajak istrimu WKWKWK." Dan yang lain menyahut, "Parfum bawang goreng limited edition tuh." Aku menegang. Jantungku serasa ditinju dari dalam. Reza membaca semua itu, dan tertawa. Ia bahkan menutup mulutnya seolah sedang menahan tawa yang terlalu keras. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tanpa sedikit pun rasa malu. Aku memalingkan wajahku cepat-cepat, takut air mataku jatuh lagi. Sudah cukup. Sudah terlalu banyak aku menangis malam itu. Tapi kemudian Reza membuka mulutnya. Tanpa menatapku, matanya tetap tertuju pada layar ponsel. "Next time, jangan ikut ya." Begitu datar. Begitu ringan. Seolah aku ini beban yang harus disingkirkan. Kalimat itu bukan permintaan. Bukan juga saran. Itu pengusiran. Aku mengerja pelan. Tenggorokanku terasa kering. Ada bagian dari diriku yang masih berharap ia akan menatapku, menjelaskan maksudnya, atau setidaknya memikirkan perasaanku. Namun tidak. Ia terus menggulir chat. Sesekali tertawa kecil lagi. Aku meremas ujung rokku, mencoba menahan suara yang mulai bergetar. Dalam hati aku bertanya, sejak kapan aku menjadi sesuatu yang memalukan baginya? Sejak kapan keberadaanku membuatnya merasa rendah? Mobil terus melaju, melewati area pantai, masuk ke jalan besar, dan akhirnya jauh dari resort. Namun sisa-sisa luka dari acara itu menempel erat seperti noda yang tak bisa hilang. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri. Tangan yang sama yang selama ini memijat pundaknya ketika ia pulang lelah. Tangan yang menyiapkan sarapan setiap pagi. Tangan yang memegang tangannya di altar saat kami mengucap janji. Dan sekarang,
Tanganku terkulai di pangkuan, dingin dan kosong. Karena orang yang kusayangi baru saja menyingkirkan aku dari hidup sosialnya. Dari dunianya. Dari tempat yang seharusnya juga menjadi bagianku sebagai istrinya. Aku menarik napas pelan. Tidak ada kata, maaf, keluar dari mulutnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat yang masih berdengung di kepalaku. Next time, jangan ikut ya. Kalimat itu menampar batinku lebih keras daripada tawa teman-temannya. Di luar jendela, lampu kota mulai bermunculan. Mobil melintasi deretan toko yang sudah tutup. Semua terasa biasa bagi dunia di luar sana, tapi tidak bagiku. Dalam diam, aku merasa seakan seseorang mencabut bagian penting dari diriku. Rasa percaya, rasa dihargai, rasa bahwa aku adalah pasangan hidupnya. Bukan sekadar bayangan yang memalukan. Ketika akhirnya mobil berhenti di depan rumah, Reza turun duluan tanpa menungguku. Ia masih sibuk dengan ponselnya, tertawa pelan ketika sebuah pesan baru masuk. Aku turun pelan-pelan, kakiku terasa berat seperti membawa beban yang tak terlihat. Pintu rumah berbunyi kecil ketika kubuka, menandai awal malam yang lebih sunyi dari sebelumnya. Reza langsung menuju sofa, masih tertawa entah pada pesan siapa. Aku memandang punggungnya. Begitu jauh. Begitu asing. Dan di dalam diriku, sebuah kalimat perlahan muncul. Samar, namun jelas. Kalau diamku tidak pernah cukup untuk dipahami, mungkin suatu hari suaraku akan mengejutkannya. Aku menutup pintu perlahan. Tidak berbicara. Tidak menuntut. Tidak menangis lagi. Karena malam itu, di dalam sunyi yang menusuk, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan lagi sekadar luka, tetapi sebuah perubahan. Pagi itu rumah terasa sepi, seperti hati yang semalam kutidurkan dalam kepayahan. Matahari belum sepenuhnya naik, hanya garis tipis cahaya yang menerobos tirai kamar. Udara dingin dari AC masih menggigit kulit, dan aku sadar mataku masih bengkak. Reza tak ada di sebelahku. Entah sejak kapan ia bangun. Entah apakah ia pulang ke kamar semalam atau tidur di sofa. Aku terlalu lelah untuk peduli. Dengan tubuh yang berat, aku meraih ponsel di nakas. Ada beberapa notifikasi, pesan keluarga, promo marketplace, dan satu email yang subjeknya membuatku otomatis berhenti bernapas beberapa detik. Glow Asia, final selection result. Aku mengerjap lambat. Glow Asia. Agensi itu, casting itu, seminggu lalu, aku ikut casting kecil untuk produk skincare. Hanya dorongan dari temanku yang bekerja sebagai freelancer di dunia seni. Sekadar iseng, katanya. 1 menit video perkenalan. Foto close-up wajah tanpa makeup. Tidak ada ekspektasi apapun. Toh aku bukan model. Aku bukan selebriti. Dan aku tidak pernah melihat diriku sebagai seseorang yang pantas disorot kamera. Apalagi setelah kejadian tadi malam. Tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Layar ponsel menampilkan kalimat yang begitu sederhana. Namun terasa seperti pelukan lembut setelah badai panjang. Selamat. Kamu terpilih sebagai model sekaligus brand ambasador utama produk skincare Glow Asia. Aku menutup mulutku. Air mataku langsung tumpah. Bukan air mata luka, bukan air mata hinaan yang terus menyesakkan dada. Ini air mata lega. Air mata yang datang dari tempat yang dalam, tempat yang telah lama dilukai, namun tidak pernah mati. Pesan itu berlanjut. Kontrak serta jadwal syuting sudah kami lampirkan. Wajahmu adalah karakter yang kami cari. Natural, lembut, dan relatable. Kami percaya kamu punya karisma yang kuat di depan kamera. Aku membaca baris itu berkali-kali. Setiap kata menyentuh hatiku seperti obat. Natural, lembut, karisma, terpilih. Seumur hidupku, jarang sekali aku mendengar pujian dari luar rumah. Dari Reza, hampir tidak pernah. Terakhir kali ia memujiku, aku bahkan lupa kapan. Aku menunduk, menatap layar ponsel sambil menahan napas yang pecah-pecah. Tuhan. Suaraku lirih. Engkau benar-benar tidak meninggalkanku. Semalaman aku menangis, dihina,
diremehkan, dipermalukan oleh orang yang seharusnya menjagaku. Rasa sakitnya masih ada, masih menusuk bagian terdalam diriku. Namun pagi itu, pesan itu, seolah menjadi jawaban dari semua doa yang pernah kucapkan dalam diam. Setidaknya, ada seseorang di dunia ini yang melihatku. Melihat nilainya. Melihat sesuatu yang bahkan suamiku tidak pernah mau lihat. Aku menutup layar ponsel dan menahan wajahku dengan kedua tangan. Bahuku kembali bergetar. Namun kali ini berbeda, ada kehangatan yang mengalir. Ada kekuatan yang merembes perlahan melalui retakan-retakan luka semalam. Terdengar suara pintu kamar dibuka. Reza masuk dengan rambut berantakan dan wajah acuh. Ia sama sekali tak memandangku. Hanya mengambil pakaian kerjanya lalu berkata datar. Aku berangkat dulu. Kunci pintu ya. Tidak ada tanya bagaimana perasaanku. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kesadaran bahwa istrinya baru saja melewati malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Ketika pintu tertutup kembali, sunyi memenuhi ruangan. Namun untuk pertama kalinya, sunyi itu tidak membuatku hancur. Justru memberiku ruang untuk bernapas. Aku kembali menatap email itu. Nama perusahaannya terpampang jelas, bersama skedule syuting di studio utama ibu kota. Lokasinya prestisius. Gajinya, aku sampai harus membaca 3 kali untuk memastikan aku tidak salah lihat. Ini dia. Ini awalnya. Awal perubahan yang tak pernah kuprediksi. Awal hidup yang pelan-pelan, tanpa kusadari, sedang ditarik ke arah yang benar. Aku menutup mata, mengusap air mata yang jatuh, dan tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah semalaman tenggelam dalam hinaan. Mungkin Tuhan ingin aku melihat bahwa nilainya bukan ditentukan oleh tawa orang-orang yang merendahkanku. Mungkin Tuhan ingin aku sadar bahwa tidak semua pintu harus kutunggu dibukakan. Ada pintu lain yang sedang disiapkan untukku. Dan pagi itu, tanpa Reza tahu, tanpa siapapun menduga, hidupku baru saja berubah. Studio itu terasa dingin oleh hembusan AC, namun suasananya hangat oleh sapaan ramah para kru. Aku duduk di kursi rias berlampu bulat-bulat terang, seperti kursi para bintang film yang selama ini hanya kulihat di layar. Di cermin besar itu, kulihat wajahku, wajah yang selama ini kupikir biasa saja, wajah yang kemarin diejek bau bawang oleh suamiku sendiri. Tapi kini, ada seseorang di belakangku yang memulas garis wajahku dengan penuh kehati-hatian, mengubah setiap lekuk menjadi sesuatu yang berharga. Boleh tengok sedikit ke kanan, Kak? Suara Mita, Mua yang ditugaskan untukku, lembut sekali. Aku mengikuti arahannya. Ia tersenyum puas. Aku suka tipe kulit kayak gini. Sehat, bersih, dan gak neko-neko. Kamu tuh justru jadi favorit banyak brand karena auranya kuat, tapi tetap natural. Aku hampir tertawa kecil. Aura? Aku? Dulu Reza hanya melihatku sebagai perempuan biasa yang harus di dapur dari pagi sampai malam. Tapi di ruangan ini, rasanya semua orang melihat sesuatu yang bahkan aku sendiri tak pernah lihat. Seseorang dari tim wardrobe datang membawa 3 set pakaian. Gaun putih satin, setelan linen warna krem, dan dress pastel dengan potongan minimalis. Ini semua dipilih khusus karena cocok banget sama vibe kamu. Katanya, aku punya vibe? Perlahan, hatiku menghangat. Saat aku berganti pakaian di ruang fitting kecil, aku sempat menatap diriku sendiri. Pakaian itu jatuh dengan anggun di tubuhku, membuatku tampak seperti versi terbaik dari diriku. Sederhana tapi memukau, lembut tapi tegas. Ketika aku keluar, beberapa kru menghentikan aktivitas mereka sesaat. Ya ampun, cocok banget. Kayak musik. Musik. Inspirasi. Kata itu membuat tenggorokanku tercekat. Fotografer, seorang pria berambut gondrong bernama Andra, mengangkat kameranya sambil mengangguk puas. Aku udah lihat banyak model, tapi kamu punya sesuatu yang beda. Bukan cuma cantik, kamu kayak punya kisah yang bikin orang pengen dengerin. Aku menelan ludah. Dia tidak tahu betapa luka-luka 2 hari lalu masih basah. Siap ya? Ucapnya. Aku mengangguk. Saat lampu kilat mulai menyala, sesuatu terjadi. Di depan kamera itu, aku berubah.
Gerakan tanganku lebih anggun. Tatapanku lebih kuat. Senyumku lebih hidup. Bukan karena aku ingin terlihat cantik, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari ejekan, lebih dari hinaan, lebih dari rasa malu di resort itu. Setiap jepretan terasa seperti merobek satu lapis luka, menggantinya dengan rasa percaya diri baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di sela-sela pemotretan, Mita mendekat dan berbisik. "Kamu tahu? Kamu punya wajah yang nyeritain kekuatan. Rasanya kayak kamu pernah jatuh dalam, tapi bangun lebih indah." Aku memejamkan mata sepersekian detik. Jika saja ia tahu betapa tepatnya kata-kata itu. Pemotretan selesai dalam beberapa jam, tapi rasanya hanya sebentar. Ketika kru memberikan tepuk tangan kecil sebagai tanda wrap up, dadaku hangat oleh rasa bangga yang belum pernah kualami. Saat aku kembali menatap cermin rias itu, aku melihat wajah yang sama, tapi bukan aku yang sama. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku percaya. Aku layak dihormati. Aku layak dicintai. Aku layak dilihat. Dan tanpa kusadari, bab baru dalam hidupku baru saja dimulai. Bab yang sama sekali tidak melibatkan Reza. Pemotretan berlanjut hingga menjelang sore. Lampu-lampu studio tetap menyala terang, menyiramkan cahaya lembut yang membuat setiap detail dari wajah dan gesturku terlihat hidup. Aku merasa seperti sedang bertransformasi, bukan menjadi orang lain, tetapi justru menjadi diriku yang selama ini terkubur di balik lelah, dapur, dan tuntutan rumah tangga. Setiap kali Andra menekan tombol kamera, ada rasa aneh di dadaku. Campuran lega, bangga, dan marah. Marah karena aku baru menyadari betapa selama ini aku mengecilkan diri demi seseorang yang bahkan tidak menganggapku bernilai. Aku mengubah posisi, menarik dagu sedikit ke atas, mengangkat bahu lembut, menatap kamera dengan kekuatan yang baru kutemukan. Andra menurunkan kameranya sebentar, menatapku kagum. "Ini dia," katanya pelan. "Ekspresi seperti ini bukan dibuat-buat. Kamu memancarkan sesuatu yang dalam." Aku tidak menjawab. Bagaimana cara menjelaskan bahwa rasa dalam itu adalah sisa-sisa dari air mata di balkon resort semalam? Asisten fotografer mengganti latar menjadi warna nude lembut. Sorot lampu berubah menjadi hangat, menonjolkan warna kulitku. Ketika aku berdiri di tengahnya, tim marketing berkumpul sambil berbisik-bisik, mengamati layar yang menampilkan hasil jepretan terbaru. Kemudian, seorang wanita berpenampilan elegan mendekat, Direktur Marketing Glow Asia, Ibu Claudia. Aura tegasnya bisa membuat orang gugup. Tapi saat ia menatapku, rautnya melunak. "Saya sudah review semua preview fotonya," ujarnya. "Dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan jelas." Jantungku berdetak cepat. "Kamu bukan sekadar model," lanjutnya. "Kamu adalah representasi nilai yang ingin kami sampaikan. Kemurnian, kekuatan, dan kecantikan yang tumbuh dari perjalanan hidup. Karena itu, kami memutuskan, kamu akan menjadi wajah utama kampanye nasional." Aku membeku. "Kampanye nasional?" ulangku lirih. Ia mengangguk, tersenyum tipis. "Betul. Termasuk penempatan billboard besar di depan kantor pusat Glow Asia. Lokasi itu strategis dan premium. Semua orang pasti lihat." Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Billboard, wajah utama, seluruh negeri, dan yang lebih mengejutkan, kantor pusat Glow Asia bersebelahan dengan kantor tempat Reza bekerja. Aku menatap layar yang menampilkan wajahku, mataku yang tegas, senyum lembut yang penuh luka, dan aura kuat yang selama ini tidak pernah kusadari. Tiba-tiba, sebuah perasaan merayap di dadaku. Bukan dendam, bukan pula kesombongan, tapi pembuktian. Selama ini aku dianggap tak layak berdiri di sampingnya. Dianggap memalukan. Dianggap tidak selevel teman-teman kantornya. Kini, tanpa aku perlu berusaha menjatuhkan siapapun, dunia justru akan menempatkanku di tempat yang paling terlihat. "Apakah kamu siap menjadi public figure?" tanya Ibu Claudia. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku sudah terlalu lama tidak terlihat. Jika sekarang waktunya aku berdiri tegak, aku siap. Ibu Claudia tersenyum bangga. Aku percaya keputusan ini benar.
Setelah pengumuman itu, suasana studio berubah. Kru semakin bersemangat, energinya meningkat seperti mengetahui mereka sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Aku kembali ke depan kamera, namun kini rasanya berbeda. Ada kekuatan dalam sorot mataku, sebuah ketegasan yang lahir dari luka-luka yang baru mulai sembuh. Andra mendekat sambil tersenyum puas. Ini sesi terakhir. Kita butuh satu shot yang menjadi highlight billboard. Bayangkan ini foto yang akan dilihat ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Termasuk Reza. Termasuk semua teman-teman kantornya yang menertawakanku kemarin. Termasuk perempuan-perempuan yang meremehkanku. Aku menarik napas panjang. Dalam sepersekian detik sebelum lampu menyala, aku mengingat semuanya. Kata-kata Reza, tawa yang menampar, lirikan meremehkan, air mata di balkon. Dan seperti ada yang meledak dari dalam diri, aku menatap kamera dengan ketegasan yang belum pernah kumiliki. Klik. Hening sesaat. Lalu Andra berteriak kecil. Ini dia. Ini masterpiece-nya. Ini yang kita cari. Seluruh kru bertepuk tangan. Aku menghela napas. Dadaku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa harga diriku benar-benar kembali berada di tanganku. Dan kamera telah mengabadikan semuanya. Udara pagi itu lembab, ciri khas kota yang selalu sibuk bahkan sebelum matahari muncul sepenuhnya. Jalanan di depan gedung kantor pusat Glow Asia sudah ramai. Mobil-mobil berbaris, pejalan kaki bergegas, dan suara mesin dari kendaraan proyek memecah keriuhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah kren besar berdiri tegak, mengangkat lembaran baliho raksasa yang masih terbungkus plastik bening. Di atasnya, beberapa pekerja berseragam safety jacket mengatur tali, memastikan tidak ada yang tersangkut. Aku berdiri agak jauh, menonton dari belakang kaca mobil transport yang disediakan pihak agensi. Hatiku berdebar kencang, seperti menunggu vonis yang akan mengubah segalanya. Bukan hukuman, melainkan kebebasan. Saat plastik bening itu mulai ditarik perlahan, pekerja membuka gulungan pertama. Wajahku muncul. Pertama hanya dagu, lalu bibir lembut yang tersenyum, kemudian mata yang memancarkan ketegasan yang bahkan tidak pernah ku tahu bisa kumiliki. Baliho itu terpasang semakin besar, semakin jelas, semakin mendominasi langit pagi. Pada akhirnya, seluruh gambarku terpampang. Aku berdiri terpaku. Bukan karena melihat diriku sendiri dalam ukuran raksasa. Bukan karena bangga semata. Tapi karena betapa besar jarak antara diriku yang kemarin dihina, dengan diriku yang sekarang disaksikan ribuan pasang mata. Tulisan tebal di bawah fotoku berbunyi, Glow Asia, Beauty That Speaks. Nadha Prameswari. Namaku. Jelas. Tegas. Tak bisa disangkal. Beberapa orang yang lewat berhenti. Ada yang mengangkat ponsel dan memotret. Ada yang saling berbisik. Ini model barunya Glow Asia ya? Cantik banget, natural gitu. Kayak pernah lihat deh. Tapi di mana ya? Aku mengembuskan napas perlahan. Ini lebih besar dari yang kubayangkan. Namun ada satu detail penting yang belum aku lihat. Bukan dari sisi baliho, tetapi dari arah berlawanan, gedung sebelah. Gedung tempat Reza bekerja. Hanya berjarak 1 blok. Letaknya berdempetan, atapnya hampir bersinggungan. Para karyawan di sana biasanya berangkat pagi, tepat dalam waktu ketika baliho baru dipasang. Dan hari ini, pemandangan itu tak bisa dihindari oleh siapapun di area itu. Aku menatap ke arah gedung itu. Kaca-kacanya yang besar memantulkan cahaya, tetapi beberapa lantainya sudah ramai oleh para pekerja yang menengok keluar. Bahkan dari jauh, aku bisa melihat siluet-siluet berdiri di balik jendela, menunjuk ke arah baliho. Ada yang jelas-jelas mengangkat tangan, seolah memanggil teman sekantornya untuk ikut melihat. Di antara gumaman pagi itu, suara-suara samar terdengar. Itu wajahnya cantik banget. Model baru? Gede banget billboardnya. Namanya siapa? Nada. Wah, Glow Asia rekrut yang gila-gilaan ya. Semua terdengar biasa saja. Komentar warga, pekerja, orang lewat. Tapi bagiku,
Setiap kalimat itu adalah batu pertama dalam fondasi harga diriku yang baru. Sopir mobil agensi menoleh padaku dengan senyum kecil. Selamat ya, Mbak Nadha. Gak semua orang bisa dapat billboard sebesar itu. Ini pencapaian besar. Aku mengangguk pelan. Tapi rasanya, lebih dari sekadar pencapaian. Di dalam gedung kantor Reza, aku tahu pasti kabar sudah mulai menyebar. Grup chat kantornya yang kemarin dipenuhi ejekan tentangku, kini pasti penuh tanda tanya. Dan entah bagaimana, aku merasa dunia sedang memutar arah kompasnya. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan punya cara sendiri mengangkat seseorang. Bahkan dari rasa rendah diri yang paling dalam. Ketika baliho itu akhirnya terpasang sempurna, pekerja menepuk-nepuk permukaannya, memastikan semuanya rapat dan aman. Lalu kren bergerak mundur, meninggalkan potret raksasaku yang kini berdiri menantang matahari. Aku menyandarkan kepala pada kaca jendela mobil, menatap hasilnya sekali lagi. Wajahku di atas sana tersenyum anggun. Bukan sombong, bukan dibuat-buat. Senyum yang mengatakan, aku kembali. Dan kali ini, aku tidak akan mengecilkan diriku lagi. Namun, apa yang terjadi beberapa menit kemudian membuatku terdiam. Di lantai 5 gedung sebelah, seseorang berdiri sendirian di balik kaca. Siluetnya aku kenal. Tubuh itu aku kenal. Cara ia berdiri, membatu, terpaku, tidak percaya. Aku sangat mengenalnya. Reza. Aku tak bisa melihat ekspresinya karena jarak terlalu jauh, tapi postur tubuhnya sudah lebih dari cukup bercerita. Dia tidak bergerak sama sekali. Seakan dunia berhenti. Aku menatapnya tanpa satu kata pun. Dan di detik itu, aku tahu. Hari ketika harga diriku dihina, sudah berlalu. Hari ketika semua berubah, baru dimulai. Reza tiba di kantor seperti biasa, atau setidaknya mencoba terlihat begitu. Pagi itu ia berjalan cepat, sedikit terburu-buru, mungkin karena semalam tidur hanya beberapa jam. Grup chat kantor masih aktif hingga larut malam. Sebagian besar isinya adalah candaan tentang acara liburan perusahaan. Dan di antara candaan-candaan itu, adalah tawa yang masih menusukku. Dia melangkah menuju gerbang kantor dengan langkah mekanis, seperti robot yang sudah hafal rutinitas. Namun baru beberapa meter dari pintu masuk, dia berhenti begitu saja. Mendadak. Seolah ada sesuatu yang menampar wajahnya tanpa ampun. Ia mengangkat kepala perlahan, sangat perlahan, seperti sedang takut akan apa yang akan ia lihat. Gerakannya seperti orang yang berjalan ke ambang mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu terpampang tepat di atas dirinya. Matanya membelalak. Tidak percaya. Tidak siap. Tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Di atas gedung Glow Asia, terpampang baliho raksasa. Baliho yang sejak tadi pagi dipasang pekerja dengan kren tinggi. Tatapannya menelusuri gambar itu dari bawah ke atas. Seperti meniti tangga panjang menuju kenyataan yang tidak pernah ia prediksi seumur hidup. Pertama, ia melihat rambutku, tersusun rapi, elegan. Lalu kulitku, tampak halus dan bercahaya di bawah sorotan lampu profesional. Lalu mataku, tegas, lembut, tapi bukan mata perempuan yang sering ia remehkan di rumah. Lalu senyumku, yang dulu ia anggap hambar dan biasa saja, kini terpampang sebagai senyum wajah utama Glow Asia. Dan akhirnya, tulisan besar itu. Glow Asia, Beauty That Speaks. Nadha Prameswari. Namaku. Di depan mata publik. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa disangkal. Tidak lagi bisa diremehkan. Reza menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Setitik keringat muncul di pelipisnya meski cuaca pagi tidak panas. Bibirnya terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, membantah, menyangkal, atau mengumpat, tapi tak ada suara yang keluar. Gerbang keamanan berbunyi saat kartu aksesnya melewati sensor, namun Reza tetap tidak bergerak. Seakan otaknya berhenti bekerja. Dari belakang, suara langkah kaki mulai berdatangan. Bro, itu bukan. Temannya, Arman, menghampirinya. Mulutnya ternganga. Bentar,
Itu, bukan istrimu. Teman lainnya ikut menatap baliho, lalu menoleh ke Reza dengan ekspresi tak percaya campur kagum. Kok cantik banget, ya? Sumpah ini level artis. Reza, lo serius kemarin bilang dia bau bawang? Ini yang glowing, bukan bawang. Satu demi satu, komentar itu datang tanpa bisa ia hentikan. Gue kira lo cuma mau ngeledek. Ternyata istri lo model glow Asia sekarang. Gila, dia jadi wajah kampanye nasional? Itu billboard premium loh, harganya pasti ratusan juta. Reza mengedip pelan, seolah mencoba memaksa dunia kembali masuk akal. Tapi dunia menolak tunduk pada egonya hari itu. Seorang staf bagian HR lewat, ikut berhenti setelah melihat kerumunan. Ia memandang ke atas dan langsung menutup mulutnya yang hampir menjatuhkan kopi. Oh my god, itu istri Reza, kan? Yang kemarin dibawa ke gala dinner. Wow, dia cantik banget kalau di mako profesional. Kayak selebriti. Bukan cuma cantik. Itu aura brand ambasador besar. Semua mata beralih pada Reza. Bukan kagum kepadanya, tapi bingung bagaimana ia bisa buta selama ini. Sementara Reza, langkahnya makin goyah. Lututnya terasa lemas. Ia mundur setengah langkah, memegangi pinggir gerbang seakan butuh penyangga agar tidak jatuh. Di balik kaca gedung kantornya, beberapa pekerja yang sudah mendengar keributan mulai berkerumun di lantai 2, menempelkan wajah ke jendela untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Dan begitu mereka melihat wajahku di baliho besar itu, ekspresi terkejut tampak merata. Gila, itu istri Reza, kan? Yang kemarin dicandain soal bau dapur. Bro, dia ini kalau masuk TV langsung terkenal. Nama Reza berbisik-bisik di antara mereka. Dia bukan lagi pusat tawa. Dia menjadi pusat kebingungan, bahkan penyesalan yang tidak ia akui. Reza akhirnya membuka mulut dengan suara parau, hampir tak terdengar. Iit, itu, bukan. Tapi ia sendiri tidak yakin apa yang ingin disampaikan. Bantahan? Alasan? Atau keinginan untuk membalik waktu ke momen saat ia mengejekku di depan teman-temannya? Tangannya gemetar saat ia menyentuh keningnya. Dunia yang kemarin membuatnya merasa di atas, hari ini menempatkannya di titik paling rendah. Teman-temannya menepuk pundaknya, tapi bukan dengan santai. Lebih seperti orang yang bingung harus bersikap bagaimana terhadap seseorang yang sedang kehilangan pijakan. Reza, ternyata, lo salah besar ya. Sekali lagi, Reza gagal menjawab. Bahkan suaranya hilang entah kemana. Ia hanya mendongak, menatap wajahku yang bersinar di atas sana. Wajah yang kemarin ia hina. Wajah yang hari ini dilihat oleh seluruh kota. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya mempermalukanku. Ia mempermalukan dirinya sendiri. Rumah terasa asing sore itu. Sunyi yang biasanya menenangkan kini berubah menjadi ruang kosong penuh udara tegang. Reza baru pulang, tetapi langkahnya tidak lagi gagah seperti biasanya. Tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada nada perintah, tidak ada sikap sok penting. Yang ada hanya jejak langkah pelan, berat, hampir ragu. Aku duduk di sofa, masih mengenakan pakaian santai. Sedang membaca kontrak lanjutan dari agensi yang tadi siang dikirimkan via email. Lampu ruang tamu menyala lembut, tapi tidak cukup untuk menghangatkan suasana. Reza berhenti beberapa meter dariku, menatapku. Tapi bukan tatapan laki-laki yang merasa dirinya lebih unggul seperti biasanya. Hari ini tatapannya penuh takut. Takut kehilangan. Takut terlambat. Kamu? Reza menelan ludah. Suaranya serak. Kamu jadi model billboard di depan kantor? Dia masih mencoba memastikan, meski jawabannya sudah terpampang jelas di depan seluruh kota. Aku mengalihkan pandang dari kontrak, menatapnya sekilas, lalu menjawab dengan nada netral. Iya. Kesederhanaan jawaban itu membuat Reza seperti kehilangan pijakan. Ia mendekat beberapa langkah lagi, tapi berhenti sebelum terlalu dekat, seolah takut melanggar batas yang tidak pernah ada sebelumnya, namun kini tercipta oleh ulahnya sendiri.
Kamu harusnya kasih tahu aku dulu, katanya dengan nada memaksa yang terselip gugup. Aku menghela napas pelan. Untuk apa? Biar kamu siap menghina aku di grup kantor lagi. Kalimat itu menghantam dadanya lebih keras daripada tamparan fisik. Wajahnya langsung menegang. Matanya turun, tak sanggup menatapku. Hening menyelubungi ruangan. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas, menjadi penanda waktu yang sudah terbuang oleh kesombongan dan kebodohannya. Aku? Suaranya pecah sedikit. Aku? Salah. Ia mendekat lagi, tapi kali ini dengan langkah sangat pelan, seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah berbuat fatal. Bahunya turun, wajahnya tidak lagi penuh ego. Tangannya menggantung canggung di samping tubuhnya. Reza menunduk, tidak berani menatapku. Aku minta maaf, Nadha, katanya lirih. Aku? Seharusnya nggak pernah ngomong hal kayak gitu. Aku nyakitin kamu. Parah. Ia berusaha tersenyum, tapi yang muncul adalah gurat getir dan rasa malu yang menjerat lehernya sendiri. Aku bangga sebenarnya, katanya pelan. Cuma, ya, aku bodoh. Aku malu. Aku. Ia berhenti, kehilangan kata-kata. Kamu kelihatan, beda banget, cantik banget. Aura kamu, luar biasa. Aku menatapnya datar. Dulu, pujian darinya berarti sesuatu. Hari ini, pujian itu terasa kosong. Kamu baru lihat? Kataku tenang, tapi tajam. Atau kamu baru sadar setelah teman-temanmu sadar lebih dulu? Reza tertegun. Tatapannya pecah, seperti kaca yang dijatuhkan. Aku tahu aku salah, katanya lagi. Aku tahu aku gegabah. Tapi aku minta kesempatan buat memperbaiki semuanya. Aku menutup dokumen kontrak dengan hati-hati, meletakkannya di meja. Kemudian aku berdiri perlahan, berhadapan dengannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku berdiri tanpa ciut, tanpa takut, tanpa mengecilkan diriku. Wibawa yang selama ini tercerabut oleh tatapannya kini kembali padaku. Tidak karena aku sedang marah, tapi karena aku akhirnya menghargai diriku sendiri. Aku sudah memaafkan, kataku pelan. Wajah Reza langsung menegang lega, namun senyum yang muncul di wajahku membuatnya membeku. Senyum hambar. Senyum yang tidak menyimpan cinta apapun di baliknya. Tapi memaafkan, lanjutku, bukan berarti melupakan atau kembali seperti dulu. Reza membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dalam diam itu, aku bisa melihatnya sadar. Segala tawa yang ia lemparkan, segala hinaan yang ia lontarkan, seluruh kebanggaan palsu yang ia bangun di depan teman-temannya, semuanya kini menjadi dinding antara kami. Dan dinding itu tinggi. Terlalu tinggi untuk sekadar permintaan maaf menjangkaunya. Aku mengambil napas. Malam ini, aku mau istirahat. Besok, kita bicarakan masa depan kita. Reza mengangguk pelan. Mata yang tadi haus pujian kini tampak takut. Dia meraih kursi dan duduk dengan tangan gemetar, tapi aku sudah melangkah pergi menuju kamar. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa dengan mudah diremehkan. Pintu kamar tertutup perlahan. Dan di balik itu, aku mendengar Reza menghembuskan napas berat. Napas seseorang yang baru menyadari betapa besar kesalahannya. Namun ia tidak tahu bahwa kesalahan itu baru saja mengubah semuanya. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, namun jejak peristiwa itu masih melekat jelas. Seperti aroma parfum mewah yang tak hilang bahkan setelah malam usai. Kampanye Glow Asia melambung tinggi. Billboard pertamaku diganti dengan versi internasional. Wajahku menghiasi 3 kota besar sekaligus. Kontrakku diperpanjang 2 tahun. Dengan nilai yang bahkan sulit kubayangkan sebelumnya. Manajer brand pernah berkata padaku, Nadha, kamu bukan sekadar model. Kamu simbol transformasi. Wajah yang membuat orang berhenti menatap dan mulai berpikir. Aku bangga. Tapi yang lebih penting, aku meraih diriku sendiri. Reza berubah. Perubahan yang terlalu cepat untuk disebut pertobatan. Terlalu lembut untuk disebut cinta. Dan terlalu berlebihan untuk tidak terlihat mencurigakan.
Setiap pagi ia menyiapkan sarapan. Setiap pulang syuting ia menjemputku. Ia sering mengirim pesan berisi, "Hati-hati di jalan ya, sayang." Pesan yang dulu tak pernah ada. Ada satu momen ketika ia berdiri lama di depan cermin, menatap refleksinya sendiri sambil merapikan kemeja. "Semua orang di kantor muji kamu," katanya pelan. "Teman-temanku bilang, aku beruntung punya istri setenar kamu." Aku tersenyum kecil. Hambar. Itu dia. Sumber sikap manisnya. Bukan penyesalan sejati. Bukan cinta. Hanya gengsi. Ia bukan bangga padaku. Ia bangga memilikiku. Sebuah perbedaan kecil, tapi menyakitkan. Suatu malam setelah menghadiri acara gala brand, aku masuk ke rumah dan mendapati Reza sedang menyiapkan lilin aromaterapi di meja makan. "Selamat untuk kontrak barunya." Ia menarik kursiku seperti gentleman yang terlambat belajar sopan. "Aku bangga banget sama kamu." Bukan intonasinya yang salah. Bukan ucapannya. Tapi mata itu, mata yang berbinar karena keuntungan sosial, bukan cinta. Seolah aku ini aksesori baru yang membuatnya terlihat lebih tinggi. Aku duduk, diam, menatap makanannya yang tersaji indah tetapi rasanya hambar. "Reza." Akhirnya aku membuka suara. "Apa kamu sayang sama aku? Atau ke status baruku?" Ia tertegun. Wajahnya langsung pucat, seperti ditampar kenyataan. "Apa yang kamu maksud?" Suaranya bergetar, bukan karena takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan gengsi. "Dulu waktu aku cuma istri bau dapur, kamu hina aku. Ketika aku naik, gengsimu naik, dan kamu berubah. Tapi bukan hatimu." Reza menatapku lama. "Aku salah, aku tahu itu. Tapi please, jangan tinggalkan aku. Kita bisa perbaiki semuanya." Aku menghela napas panjang, lembut, tanpa marah, tanpa dendam. "Reza, aku bukan parfum yang bisa kamu cium hanya saat wangi. Dan kamu juga bukan orang yang boleh menilainya." Ia menelan ludah. "Jadi, ini akhir." Aku memandangnya, kali ini dengan ketenangan penuh. Aku memilih diriku. Dan aku memilih pergi. Beberapa minggu kemudian, dokumen perceraian selesai. Ia mencoba menahan, mencoba memperbaiki, mencoba merayu. Tapi aku sudah selesai. Hari aku keluar dari rumah itu, angin sore meniup jilbabku lembut. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Justru ada kelegaan. Seolah aku baru membuka jendela setelah sekian lama hidup dalam ruangan tanpa udara. Di depan apartemen baruku, aku berhenti sebentar. Menghirup aroma tubuhku sendiri. Wangi lembut, bukan parfum mahal, tapi wangi yang kukenali. Wangi yang dulu mereka hina. Wangi yang dulu mereka jadikan alasan merendahkan. Sekarang, wangi itulah yang membuatku berdiri tegak. Karena akhirnya aku sadar, wangi yang mereka hina kemarin, ternyata jauh lebih kuat dari harga diri mereka sendiri. Aku melangkah masuk ke gedung apartemen, tanpa menunduk, tanpa takut, tanpa malu. Aku kini, wangi, berharga, dan tak terhinakan lagi. Akhir bukanlah hancur. Untukku, akhir adalah mulai.